Accelerate, balik lagi di podcast Koalisi, Kolaborasi, Opini, dan Aspirasi Lintas Sisi. Pada episode kali ini kita akan berkoalisi dengan Bang Fajri. Halo Bang Fajri. Halo Fitri. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Bang Fajri di episode kali ini akan cerita soal semesta isu disabilitas dan juga isu kesehatan. Termasuk nanti di dalamnya akan disinggung soal bagaimana kemudian TB dan disabilitas itu. Nah sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Bang nih, mungkin enaknya kita kenalan dulu nih Bang nih. Boleh. Ya, Bang Fajri dari mana dan apa sih Bang kesibukannya sekarang ini? Ya, saya Fajri Nur Syamsi, saya peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK, dan juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kalau aktivitas ya sehari-hari ya melakukan penelitian gitu ya, membaca, melakukan advokasi juga, dan mengajar juga. Wah, akademisi dan juga peneliti. Nah, mungkin langsung aja nih Bang, mungkin udah pada penasaran nih soal isu disabilitas. Mungkin teman-teman juga sering dengar nih, disabilitas. Sebenarnya nih Bang, terminologi disabilitas itu sendiri apa, siapa, dan gimana kemudian seseorang tanda kutip disebut sebagai disabilitas? Karena kan dulu terminologi yang dipakai tuh penyandang cacat Bang kan ya? Sekarang udah berubah nih. Apa sih Bang perbedaannya kemudian? Ya, kalau kita bicara mengenai disabilitas atau kalau melekat ke seseorang jadi penyandang disabilitas gitu ya, itu bisa dimaknai sebagai kondisi seseorang dengan kondisi fisik dan mental tertentu gitu ya, yang kemudian berdampak kepada interaksi lingkungannya terhambat. Karena hambatan itu, dia kemudian tidak bisa berpartisipasi secara efektif dan mandiri. Nah, tadi juga Fitri membandingkan ya, dulu kita pakai istilah penyandang cacat gitu ya, lalu bedanya apa gitu ya. Nah, bedanya itu kalau dulu ketika kita bicara penyandang cacat, fokusnya itu ke kondisi fisik mentalnya. Nah, sedangkan kalau penyandang disabilitas fokusnya itu ke lingkungannya yang tidak aksesibel. Gitu. Jadi, hambatan itu terjadi kalau dalam terminologi penyandang cacat adalah karena kondisi tubuh, kondisi fisik dan mental seseorang yang dianggap menghambat. Tapi kalau sekarang penyandang disabilitas yang menghambat itu lingkungannya. Nah, jadi kaitannya nanti ke intervensinya tuh. Kalau penyandang cacat, dia mengintervensinya ke memperbaiki kondisi fisik dan mentalnya, jadi menyembuhkan dan lain-lain gitu ya. Kalau penyandang disabilitas dia mengintervensi ke penambahan fasilitas, pelayanan gitu. Nah itu perbedaan dari kedua istilah itu. Jadi kalau dulu mungkin lebih ke orang tuh dianggap sebagai objek gitu ya Bang ya. Kalau sekarang lebih ke subjek yang bisa berpartisipasi secara penuh sebenarnya gitu. Nah terus kalau ngomong disabilitas nih Bang, sebenarnya bagaimana sih kondisi umum soal isu disabilitas di Indonesia Bang? Ya, kalau terkait dengan kondisi umum, secara data ya, data terakhir dari BPS tahun 2022 itu menghitung penyandang disabilitas itu ada 17 juta di Indonesia. Bahkan hampir 10% dari penduduk Indonesia. Nah, dari angka 17 juta itu, yang baru bekerja ya, mendapatkan pekerjaan, misalkan salah satu datanya adalah hanya sekitar 7 juta. Jadi masih di bawah 50% ya yang bekerja dan masih berada di sektor-sektor informal. Jadi belum, kalau dibandingkan dengan yang non disabilitas itu lebih dari 50% yang sudah bekerja dan kebanyakan di sisi formal, di pekerjaan formal. Nah kalau dari sisi pendidikan, dari segi pendidikan sendiri yang baru bisa mencapai kelulusan perguruan tinggi itu hanya 5%. Bahkan kalau yang non-disabilitas itu udah 10% lebih, itu 10-12%. Jadi memang kondisinya hari ini sudah diakui dengan berbagai peraturan ya. Kita tahu di 10 tahun terakhir banyak peraturan tentang penyandang disabilitas. Tapi secara dampak dari peraturan itu ternyata belum banyak. Karena data-data menunjukkan bahwa memang pembangunan dalam aspek disabilitas ini belum maksimal mencapai tujuannya. Lagi realisasinya masih perlu didorong lah gitu kira-kira. Nah, terus Bang, kenapa kemudian saat ini kita sebenarnya penting nih untuk bahas isu disabilitas? Ada nggak sih urgensinya tersendiri gitu Bang? Ya, kalau kita bahas disabilitas, sebenarnya kita nggak hanya bicara tentang mereka yang sebagai seorang penyandang disabilitas. Kita bicara tadi
sudut pandangnya adalah memperbaiki lingkungan. Nah, ketika lingkungannya sudah inklusif, sudah aksesibel, itu yang memetik manfaat bukan hanya teman-teman penyandang disabilitas. Misalkan para lansia yang kemudian sulit untuk menaiki tangga sama kondisinya sama hambatan penyandang disabilitas. Lalu untuk ibu hamil misalkan. Nah, itu fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas sifatnya universal design sebenarnya. Bisa digunakan oleh siapapun. Bahkan ketika misalkan saya ambil contoh untuk disabilitas tuli gitu ya, ada juru bahasa isyarat misalkan. Keberadaan juru bahasa isyarat di setiap pertemuan itu akan memperkaya hasanah bahasa di Indonesia. Gitu. Jadi perjuangan hari ini untuk disabilitas itu sebenarnya memperkaya peradaban, memperkaya pembangunan di Indonesia, dan manfaatnya bukan hanya untuk teman-teman disabilitas. Jadi kalau ada yang bilang akses ini hanya untuk disabilitas, sebenarnya untuk semua gitu. Untuk semua, betul. Nah, terus Bang, kalau bicara soal kerentanan nih, secara umum kalau untuk disabilitas sendiri sebenarnya apa aja sih Bang kerentanan yang bisa dialami gitu, dan terutama kalau secara lebih khususnya kalau dari sisi kesehatan itu gimana Bang? Nah, secara umum kerentanan yang ada di bagi penyandang disabilitas itu ada beberapa ya. Pertama terkait dengan misalkan hambatan mobilitas ya. Mungkin bagi yang ketika digambarkan penyandang disabilitas fisik biasanya pengguna kursi roda gitu ya, atau yang diamputasi pakai kaki palsu dan lain-lain, itu terhambat secara mobilitas sehingga dia rentan ketika misalkan untuk mencapai bangunan yang di lantai 2 misalkan dia nggak bisa mencapai ke sana. Nah, lalu juga ada hambatan di sifatnya komunikasi informasi. Misalkan untuk teman-teman disabilitas tuli ketika berbicara, mereka punya hambatan pendengaran secara audio, berarti harus dialihkan, bukan audio tapi visual. Nah, dengan minim mendapatkan informasi, karena di lingkungan kita masih sering banyak menggunakan audio ya. Kalau televisi gitu ya, atau nonton film, bioskop, dan lain-lain, mengandalkan audio. Nah, kerentanan untuk tidak mendapatkan informasi secara maksimal, itu akhirnya akan ketinggalan informasi, akan ketinggalan berita, sehingga pengetahuan yang didapat pun tidak lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Dan ada juga dalam konteks mental dan intelektual. Nah, yang kerap terjadi juga adalah kerentanan dalam konteks stigma dari masyarakat. Nah, ini yang mendasar nih. Jadi masyarakat Indonesia masih menganggap penyandang disabilitas itu masyarakat kelas 2 ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan menyasar kepada bullying, keperundungan. Ini banyak terjadi misalkan di sekolah ya, di lembaga pendidikan hari ini. Karena ketidaktahuan temannya misalkan dia akhirnya memberikan ledekan gitu ya, atau bahkan hinaan begitu, sehingga membuat tidak nyaman anak dengan disabilitas ini. Jadi hal yang mendasar dari kerentanannya adalah dia tereksklusi dari lingkungan karena mindset stigma dari masyarakat dan ketiadaan aksesibilitas di lingkungan. Gitu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan disabilitas mengalami kerentanan ini sebenarnya lingkungan gitu Bang? Ya, sesuai dengan konsep disabilitas ya, hambatan utamanya ada di lingkungan. Fokus perhatiannya ada di lingkungan. Jadi pada dasarnya kondisi seseorang itu nggak ada masalah. Mau apapun, karena itu bagian dari keragaman manusia. Sama seperti misalkan seseorang terlahir badannya tinggi, badannya pendek gitu ya, lalu kemudian menulis pakai tangan kanan, menulis pakai tangan kiri. Itu bagian dari keragaman. Kulitnya gelap, ada kulitnya putih gitu ya. Itu bagian dari keragaman dan nggak ada masalah dengan itu. Sesuai juga dengan ada yang disabilitas, ada yang non disabilitas. Yang jadi kendala adalah ketika kondisi tubuh itu terhambat dengan kondisi lingkungannya. Gitu. Misalkan saya ambil contoh, seorang pengguna kursi roda datang ke gedung gitu ya, dia ingin ke ruangan lantai 2. Tiba-tiba dia di gedung itu hanya ada tangga. Nah, ketika kita renungkan, yang salah adalah tangganya atau dia sebagai pengguna kursi roda gitu. Kalau kita renungkan, yang salah berarti gedungnya kenapa nggak ada lift, kenapa nggak ada bidang miring gitu, atau layanannya diturunkan dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi yang harus dimodifikasi lingkungannya. Oleh karena itu, fokus perhatian ketika bicara disabilitas memang menghadirkan aksesibilitas dan lingkungan yang inklusif bagi semua orang ya, nggak hanya untuk penyandang disabilitas. Bang, kalau untuk dampak sosialnya sendiri nih Bang, baik bagi si disabilitasnya atau bagi keluarganya itu gimana Bang? Ya, jadi ketika seorang penyandang disabilitas itu juga
menderita ini ya penyakit TB gitu ya, ada yang dikenal satu orang itu bisa mengalami double, triple, bahkan multiple diskriminasi. Salah satu hal dia didiskriminasi karena kondisi disabilitasnya, mungkin karena mobilitasnya atau karena kurang mendapatkan informasi karena punya hambatan penglihatan atau pendengaran. Tapi juga dia adalah juga menderita penyakit TB yang bisa jadi ada dampaknya untuk dihindari oleh orang lain ya, atau di stigma negatif membawa penyakit, menularkan penyakit dan lain-lain. Nah, ketika seseorang mendapatkan diskriminasi sampai double atau triple, dia semakin jauh dari akses terhadap sumber daya. Dia semakin jauh dari akses untuk mendapatkan hak-hak dasar ya, pendidikan, pekerjaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, itu sangat-sangat rentan seorang penyandang disabilitas yang juga menderita TB. Jadi, dua konteks ini itu harus diselesaikan masing-masing. Kalau dari konteks penyakit TB mungkin disembuhkan gitu ya. Tapi dalam konteks disabilitasnya dia butuh aksesibilitas dalam kegiatan sehari-harinya agar dia berpartisipasi secara mandiri. Jadi sangat harus dihindari sebenarnya seseorang bisa mendapatkan diskriminasi sampai double atau triple. Memang bukan cuma satu nih tantangannya, tapi banyak banget gitu ya. Nah, terus Bang, kalau yang untuk penanganan kesehatan gitu ya pada disabilitas sejauh ini apa aja sih Bang hambatan atau tantangannya selain dari misalnya tadi akses secara bangunannya dan lain sebagainya gitu Bang? Ya, sebenarnya kalau tantangan yang dialami penyandang disabilitas bisa jadi ya, bukan hanya ketika dia sudah sampai ke fasilitas kesehatannya. Bahkan sebelum dia memutuskan untuk pergi ke fasilitas kesehatannya, sudah mengalami hambatan. Penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan aksesibilitas yang baik, bisa jadi dia bahkan keluar rumah aja itu kesulitan. Gitu. Belum lagi ada stigma dari keluarganya bahwa udah di rumah aja gitu. Jadi kalau keluar dianggap merepotkan, tidak ada yang mengantar dan seterusnya. Nah, itu bisa terjadi di rumah gitu. Akhirnya ya sudah pasrah saja di rumah gitu. Jadi apapun obatnya atau apapun penanganannya dilakukan di rumah. Atau bahkan karena penyandang disabilitasnya juga punya kerentanan ekonomi, dalam artian uangnya itu atau dia susah, di satu sisi susah mendapatkan pekerjaan, di sisi lain pengeluarannya cenderung lebih banyak dibandingkan yang non disabilitas karena membeli alat bantu dan lain-lain, sehingga pilihan untuk masuk ke kesehatan atau masuk ke fasilitas kesehatan menjadi pilihan yang kesekian gitu sehingga sebelum dia memutuskan untuk masuk ke fasilitas kesehatan bisa jadi hambatannya sudah banyak di sebelumnya gitu, yaitu terkait dengan aksesibilitas untuk menghindari atau menghilangkan hambatan dari disabilitasnya. Gitu. Terus kalau kayak gitu Bang, bagaimana peran negara dalam hal ini? Nah, jadi memang ketika bicara disabilitas, masalah yang harus diselesaikan adalah pemenuhan aksesibilitas. Banyak layanan sebenarnya, layanan perlindungan sosial, kesejahteraan sosial gitu ya, yang bisa diakses baik melalui misalkan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dalam konteks ini di daerah. Nah, itu dulu sebenarnya. Jadi memberdayakan penyandang disabilitas agar dia bisa berpartisipasi secara mandiri. Misalkan saya ambil contoh ketika seorang punya hambatan disabilitas fisik menggunakan kursi roda, harusnya negara melalui pemerintah atau pemerintah daerah itu memberikan akses dari rumahnya ke transportasi umum sampai dia bisa mengakses rumah sakit misalnya atau klinik atau puskesmas. Nah, itu dulu. Lalu kemudian berikutnya ketika memang ada hambatan terkait pekerjaan, fasilitasi terhadap pekerjaan itu juga jadi penting, atau pendidikan itu juga jadi penting. Sehingga peran negara memang bukan mengintervensi tubuhnya yang tadinya pakai kursi roda jadi nggak pakai kursi roda, bukan itu masalahnya, tetapi memberikan akses terhadap pemenuhan sumber-sumber daya, terutama tadi pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Setelah itu diberikan akses setara dan akhirnya mereka bisa lebih mandiri untuk mendapatkan pergi ke fasilitas kesehatan, pergi ke sekolah atau pergi ke tempat kerjanya. Kalau untuk dari segi kebijakan sendiri Bang, yang ada saat ini itu apakah sudah mampu merespon permasalahan-permasalahan yang ada gitu? Karena kan ada yang bilang, undang-undang disabilitas ini lebih progresif gitu dari sebelumnya gitu. Ya. Bagaimana itu Bang? Ya,
Ya, kalau saya boleh menilai 10 tahun terakhir kebijakan atau dalam konteks ini peraturan ya, disabilitas itu sudah sangat maju ya. Mulai dari kita menandatangani CRPD, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di 2006, lalu kemudian diratifikasi di 2011, dan kemudian ada undang-undangnya khusus tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang 8 tahun 2016. Nah, itu membawa perubahan baru, bahkan bisa dikatakan membuka lembaran baru gitu ya, terkait upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, sekarang di titik sekarang ini PP-nya bahkan peraturan pemerintahnya sudah semua, tinggal satu PP memang belum disahkan, tapi sudah cukup menurut saya untuk mengimplementasi segala tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang 8 2016. Nah, tetapi memang fase berikutnya dari pembentukan peraturan adalah bagaimana birokrasi pemerintahan itu beradaptasi. Dan kemudian dia memasukkan program dalam perencanaan dan penganggaran. Nah, saya pikir itu yang saat ini menjadi pekerjaan rumah terbesar. Bagaimana misalkan di 2023 sudah mulai dianggarkan tuh penambahan aksesibilitas, lalu penambahan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas baik di berbagai sektor ya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, baik peradilan misalkan. Nah, itu mulai ditambahkan. Jadi dari segi kebijakan menurut saya udah lebih dari cukup. Tinggal kemudian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum misalkan memahami apa yang harus mereka lakukan masing-masing, dan masyarakat juga paham posisinya seperti apa hari ini dan apa peran yang mereka harus lakukan. Setidaknya meminimalisir atau menghilangkan bahkan stigma-stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Nah, kalau di undang-undang sendiri, undang-undang disabilitas kan ada hak kesehatan tuh Bang, yang harusnya dipenuhi oleh negara gitu. Nah, kalau dari pandangan Bang Fajri sejauh ini layanan yang ada saat ini, apakah sudah mampu merespon persoalan disabilitas dalam isu kesehatan, Bang? Kalau dari sampai level kebijakan sudah sangat baik ya, perlindungan, penghormatan maupun pemenuhan hak kesehatannya. Tapi lagi-lagi memang ada adaptasi yang harus dilakukan di birokrasi pemerintahannya. Misalkan yang paling mudah aja, memperbaiki bangunan-bangunan rumah sakit, puskesmas gitu ya, dari pusat sampai daerah. Itu belum merata. Bahkan masih ada yang bangunan-bangunan lama ya, fasilitas kesehatan, sehingga tadi masih pakai tangga, lalu para pekerja atau pemberi layanan kesehatannya juga belum memahami bagaimana cara misalkan berkomunikasi dengan disabilitas tuli dan lain-lain. Jadi pelayanannya dan fasilitas bangunan gedungnya memang masih perlu perbaikan terus-menerus sampai kemudian tercipta layanan yang inklusif. Terus Bang, kalau misalnya ngomongin kebijakan nih Bang nih, kan kalau tadi udah ada nih di secara nasional udah ada nih undang-undang disabilitas itu. Nah, kalau ke daerah-daerahnya itu sejauh ini apakah ya bisa dibilang apakah semua daerah itu sudah memang mulai aware dengan isu disabilitas atau emang yang cuma ya di kota-kota aja gitu? Ya memang saya belum melakukan riset dan belum mengetahui ada pihak yang melakukan riset tentang itu ya. Tapi setidaknya dari segi kebijakan dari level pemerintah, Kementerian Kesehatan sekalipun dia sudah punya peraturan menteri untuk peta jalan kesehatan untuk yang penyandang disabilitas ya. Nah, itu sudah ada dan di level daerah pun memang belum semua saya lihat perda-perda tentang disabilitas itu mengatur tentang aspek kesehatan. Jadi setidaknya dari segi level regulasi itu sudah ada kesadaran. Tinggal memang melihat bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini memang kita perlu satu evaluasi ya, satu refleksi terhadap pelaksanaan kebijakan itu di pasca 2016 undang-undang itu kan berarti sudah sekitar 6 tahun ya, 6 tahun pelaksanaan, dan di aspek kesehatan saya lihat belum ada evaluasinya seperti apa. Tapi untuk sampai ke membuat sebuah regulasi dan pedoman itu sudah dilakukan. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Kalau dari pusat sendiri, dari pemerintah sendiri, apakah udah kelihatan nih fokusnya ke isu disabilitas atau emang masih ya sama aja dengan sebelumnya, Bang? Ya, kalau saya melihat mengapresiasi sudah ada ya fokus poin untuk kemudian memperhitungkan aspek aksesibilitas. Karena kalau lihat di Jakarta ya, ini lagi-lagi Jakarta yang APBD-nya besar ya dan punya concern terkait disabilitasnya cukup banyak yang mengawasi kira-kira gitu.
itu sudah kelihatan bahwa salah satu fokus memperbaiki fasilitas kesehatannya adalah di aksesibilitas gitu. Jadi tapi saya nggak tahu di wilayah-wilayah lain ya, dan seberapa besar concernnya itu juga akan mempengaruhi seberapa cepat perubahan yang dilakukan. Nah kalau gitu sebenarnya ada nggak sih Bang harapan ke depan terkait dengan penanganan kesehatan untuk disabilitas khususnya TB nih, kalau misalnya dia menginfeksi teman-teman yang disabilitas gitu? Ya, nah ketika ada dua aspek itu ya, dua terkait dengan kondisi disabilitas dan kondisi TB, memang keduanya punya pendekatan yang perlu diperhatikan sama besar. Jadi ketika meminta, mungkin kita akan bicara ketika seseorang dengan non-disabilitas punya penyakit TB gitu ya, kita akan memberikan saran, ayo ke rumah sakit aja gitu. Tapi tidak semudah itu kita memberikan nasihat yang sama ke penyandang disabilitas. Ada kondisi disabilitas yang harus dilihat hambatannya apa, dan hambatan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena kondisinya lingkunganlah yang menghambat, bukan kondisi fisik dan mental yang menghambat, tapi lingkunganlah yang menghambat. Sehingga hambatan lingkungan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian secara seiring harusnya menyelesaikan penyembuhan terhadap penyakit TB-nya. Sementara lingkungannya belum akses, sepertinya pemerintah maupun layanan kesehatan harus punya layanan yang sifatnya misalkan jemput bola misalkan, yang memang mendatangi langsung penyandang disabilitas yang kondisinya nggak bisa keluar dari rumah karena kondisi aksesibilitas tadi, untuk kemudian bisa dirawat secara langsung di rumahnya. Misalkan itu satu alternatif. Tapi kalaupun dia bisa ke rumah sakit sendiri, ke fasilitas kesehatan sendiri, tentu aksesibilitasnya harus diperhatikan. Apakah dia punya hambatan mobilitas, penglihatan, pendengaran, itu harus bisa diselesaikan. Jadi sebenarnya step pertamanya adalah menyelesaikan hambatannya. Betul. Iya. Betul. Nah, terus Bang kalau misalnya kalau tadi kan harapannya nih ke depan. Nah, terus kira-kira kalau untuk dari segi kebijakan gitu Bang, cukup nggak sih yang ada hari ini? Ya. Atau sebenarnya ada bagian-bagian part-part tertentu yang sebenarnya terlepas dari pelaksanaan misalnya, karena memang itu jadi salah satu problem ya kalau di kita gitu, yang sebenarnya bisa ditambal sulam gitu. Kalau ditanya cukup atau enggak, fasenya saya pikir sudah harus dicukupkan ya, karena kalau kita terus melihat dari segi regulasi akan banyak yang hal yang ini nggak cukup, itu nggak cukup gitu ya. Tapi ini harus diselesaikan karena peraturan yang secara umumnya itu sudah ada, semangat umumnya itu sudah ada, sehingga pelaksanaannya kemudian itu tinggal kemudian mengimplementasikan bagaimana semangat itu bisa berjalan di lapangan. Kalau saya memang melihat kebijakannya bukan di level peraturan yang sifatnya abstrak, undang-undang, PP gitu ya, tapi kebijakan di level-level teknis. Sudah harus mulai programnya direncanakan, misalkan membuat screening atau membuat pendataan berapa banyak pasien TB itu adalah seorang penyandang disabilitas. Nah, ini penting nih, karena nggak tahu sampai sekarang bisa jadi kita nggak punya data tuh berapa banyak yang pasien TB itu adalah seorang penyandang disabilitas. Kalau dia seorang penyandang disabilitas, hambatannya apa? Nah, itu menurut saya hal pertama yang harus dilakukan tuh. Setelah itu baru dilihat apakah kemudian dia memiliki hambatan untuk masuk atau menuju ke fasilitas kesehatan. Kalau hambatannya ada, ya harus diselesaikan hambatannya agar dia bisa berobat dengan baik. Gitu. Nah, hal-hal itu yang saya pikir harus diselesaikan, program dan kemudian penganggaran, sehingga apa yang dilakukan di daerah, pendampingan, pengobatan jemput bola tadi ya, itu semuanya ada anggarannya. Jangan sampai kemudian voluntary dan akhirnya peran negara jadi hilang lagi karena tidak menganggarkan gitu. Nah, lalu kita nih sebagai masyarakat sipil biasa nih, kadang kayak gemes gitu. Nah, apa sih Bang yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mendorong ya setidaknya pemenuhan aksesibilitas gitu? Ya. Pertama memang kita perlu jadi seseorang yang paham dulu ya kondisinya, bahwa disabilitas itu terjadi karena hambatannya terjadi di lingkungan. Bisa jadi salah satunya adalah kita sendiri yang masih punya mindset di mana penyandang disabilitas adalah seorang yang korban, lalu perlu dikasihani, lalu perlu diberikan bantuan. Nah, itu sudah harus segera digeser dan diganti dengan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara, seorang manusia yang punya hak dasar, yang punya hak asasi manusia yang sama dengan manusia lainnya.
walaupun misalkan pemenuhannya berbeda, beragam gitu ya, sesuai dengan kondisinya, dan itulah yang harus kita upayakan bersama. Nah, bisa jadi kita harus lihat juga sekeliling kita, seberapa banyak orang yang terhambat dengan lingkungan kita, yaitu seorang penyandang disabilitas gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita punya peran di situ. Tapi yang paling mendasar adalah bagaimana mencoba banyak belajar dan mendapatkan informasi terkait konsep disabilitas hari ini yang titik tekannya adalah memperbaiki lingkungan menjadi lebih inklusif. Ya, jadi harus dimulai dari mindsetnya dulu. Nah, gitu. Nah, kita sama-sama berharap ya bahwa ke depan hambatan-hambatan yang ada ini harus diselesaikan nih. Karena ya kalau lingkungannya sendiri yang menghambat, nggak akan bisa maju sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Bang Fajri. Terima kasih atas kerja-kerja baiknya untuk isu ini, dan terima kasih sudah mau mampir dan sharing soal semesta isu disabilitas gitu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya isu disabilitas ini tidak eksklusif gitu. Jadi teman-teman tahu nih, isu disabilitas ini gini, jadi persoalannya seperti ini gitu. Nah, kalau begitu saya akhiri. Setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama atas kesehatan. Sampai jumpa di episode podcast koalisi berikutnya. Sampai jumpa.